Halo sahabat finansial, Editorial Point kembali menyapa Anda. Episode kali ini bersama saya, Yunilawati, akan membahas asa baru pada wajah lama. Pemerintah Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 dan digantikan dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seiring pergantian periode kepemimpinan tersebut, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai harus segera diselesaikan pemerintahan berikutnya. Salah satunya menjaga pertumbuhan ekonomi. Sudah hadir bersama saya pemimpin redaksi kabarbursa.com Bapak Uslimin Usle. Namun sebelum kita lanjut dialog, kita simak terlebih dulu liputan berikut ini. Setelah dilantik, Presiden terpilih Prabowo Subianto harus langsung mengambil langkah cepat dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah Presiden Prabowo nanti. Di hari-hari pertamanya menjabat, Prabowo segera menerima warisan utang negara yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April lalu, utang pemerintah tembus 8.338,43 triliun rupiah. Pada tahun pertamanya, Prabowo harus memikirkan utang jatuh tempo yang berasal dari obligasi dan pinjaman pemerintah. Adapun alokasi anggaran yang perlu disiapkan untuk pembayaran utang mencapai 1.350 triliun rupiah. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang per 2025. Jumlah ini akan bertambah tiap tahun karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai 8.502,69 triliun rupiah. Kemudian pekerjaan rumah yang kedua dan tak kalah pentingnya, yakni deflasi yang sudah terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Deflasi terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dan mengakibatkan turunnya permintaan barang serta jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu. Indonesia yang resmi mengalami deflasi 5 bulan beruntun menjadi catatan terburuk sejak 1999. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan indeks harga konsumen atau IHK September 2024 berada di level 105,93. Posisinya turun dari Agustus 2024 di 106,06. Kemudian tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 tercatat 1,84% secara tahunan. Pada September 2024 Indonesia mencatatkan deflasi 0,12%. Posisinya pun lebih besar dari Agustus 2024 yang mencatatkan deflasi 0,03% secara bulanan. Angka ini tidak sedalam Juli yang deflasi 0,18%. Sejumlah ekonom dan analis menilai indikator-indikator tersebut menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi tanah air, baik karena efek eksternal maupun domestik. Tekanan itu perlu segera diatasi oleh pemerintah Prabowo ketika menduduki kursi RI 1. Ketersediaan lapangan kerja juga menjadi PR besar bagi pemerintah Prabowo, sebab ketersediaan lapangan kerja berpengaruh langsung tidak hanya terhadap penyerapan angkatan kerja, tapi juga terhadap daya beli masyarakat. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat pada periode Januari hingga November 2023, terdapat 57.923 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2024, terdapat 46.240 orang terdampak PHK di Indonesia. Lalu tingginya pengangguran dari pendidikan vokasi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dirampungkan. Meski pemerintah mendorong pendidikan vokasional seperti SMK untuk mengisi sektor formal, tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal masih sangat terbatas. Nah, Pak Usle, kita tadi sudah melihat liputan-liputan yang ditayangkan tadi ya Pak ya. Ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Prabowo ini Pak dari Pak Jokowi dilimpahkan begitu saja ya Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Seperti itu, jadi Pak. Memang pekerjaan
rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo bersama kabinetnya, Kabinet Indonesia Baru, Kabinet Indonesia Maju. Itu sangat luar biasa. Banyak mulai dari utang kita, baik utang dalam maupun utang luar negeri. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kalkulasinya justru lebih besar utang dalam negeri. Ya. Jadi utang dalam negeri itu banyak sekali ya. Ada SBN dan sebagainya. Tapi yang besar juga itu adalah justru bunga utang. Karena ini bunga berbunga nih. Nah itu makanya ini sebetulnya itu sebuah persoalan yang harus segera diselesaikan. Cilakanya iklim investasi kita itu belum menunjukkan grafis warna hijau. Malah merah karena masih banyak sekali ya, masih banyak problem dalam perizinan yang membuat kemudian para investor itu merasa kesulitan atau merasa disulit-sulitkan. Sehingga tidak salah atau tidak lucu memang kalau kemudian ada beberapa investor yang tadinya beroperasi di Indonesia, itu sekarang mulai tutup usahanya. Ada sejumlah perusahaan ya, SH2 misalnya yang sudah angkat kaki dari Indonesia. Jauh sebelumnya juga pabrik sepatu dan sebagainya juga angkat kaki dan pindah ke tetangga kita, ke Vietnam, karena di sana lebih murah, lebih gampang berinvestasi. Bahkan sekarang kita juga banyak investor-investor yang justru beralih ke Malaysia. Nah, malah ke Malaysia ya, Pak? Ada yang Malaysia sekarang membuka karpet merah untuk mereka, kebijakan-kebijakan dalam negerinya itu yang membuat kemudian mereka lebih memilih ke Malaysia. Ini kan persaingan sebetulnya ya. Betul, Pak. Itu kepintaran pemerintahan mereka. Nah, ini adalah tantangan besar yang akan dihadapi oleh Pak Pak Prabowo. Dan itu pekerjaan rumah dari Pak Jokowi. Tapi kan juga jangan disalahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi karena di kabinet Pak Jokowi juga kan ada Pak Prabowo di situ. Nah, karena itu kita yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo insya Allah akan mampu menyelesaikan problem itu, paling tidak tidak menambah problem baru dan mengurangi problem dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan rumah yang lama itu. Untuk mungkin menyelesaikannya dalam 5 tahun, rasa-rasanya sulit seperti ya, Pak, menggantang asap. Agak susah itu. Karena persoalan yang ditinggalkan Pak Jokowi dalam 10 tahun memimpin Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan Pak Prabowo dalam 5 tahun aja. Betul, satu periode. Jadi butuh proses. Nah, karena itu kemudian di editorial point kita ini kita membahas solusi yang diambil atau langkah strategis yang diambil oleh Pak Prabowo. Ya, salah satu langkah strategis yang diambil adalah melibatkan kolega-koleganya Pak Prabowo di kabinet kerja, kabinetnya Pak Jokowi untuk ayo bareng-bareng lagi kita menyeberang ke Kabinet Indonesia Maju, bantu saya. Nah, kira-kira bahasanya begitu, bahasa medianya ya. Nah, dari bocoran-bocoran kita peroleh, itu ada banyak sekali menteri muka lama yang ditarik kembali oleh Pak Prabowo, tapi tidak semuanya pada posisi yang sama. Ada yang pindah posisi. Pak. Ya, jadi ibaratnya kayak timnas Indonesia akan main sebentar malam lawan Bahrain, itu Asnawi Mangku Alam yang biasanya ada di bek kanan itu dikasih maju sedikit ke depan, tapi masih di posisi menjadi wingback kanan misalnya ya. Kira-kira begitulah. Jadi Ibu Sri Mulyani juga disebut-sebut. Diajak kembali bergabung. Tapi tidak di posisi yang sama gitu ya Pak ya? Tidak di posisi yang sama, tapi masih yang berbau-bau keuangan. Karena memang kemampuan dan kehebatan Ibu Sri Mulyani itu adalah bidang keuangan ya. Meskipun ada juga mengatakan, Ibu Sri Mulyani tidak menciptakan, tidak ada sih prestasinya, padahal ya tidak mungkin tidak dipakai oleh 2 presiden dalam 3 periode jika tidak berprestasi. Kan beliau sudah dipakai sejak Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ada tiga periode dia terpakai, lalu kemudian dia juga pernah direktur pelaksana IMF atau Bank Dunia, gitu ya. Jadi kira-kira begitu Bu ya. Jadi problemnya banyak. Kemudian kita juga dalam catatan BPS itu ada yang sepertinya luput dan kurang banyak diperhatikan. Itu dalam 5 bulan berturut-turut itu deflasi, sejak bulan Mei kita terjadi deflasi. Nah, jadi kemudian tidak salah jika di Jakarta misalnya dari hari ke hari sejumlah perusahaan melakukan layoff karyawan. Nah, di perusahaan mereka paling banyak tuh. PR lagi tuh ya, PR besar. Bahkan sebetulnya Pak Jokowi sendiri pernah pada satu kesempatan menyebut bahwa problem masa depan
bangsa Indonesia yang akan dihadapi oleh Prabowo Gibran adalah pengangguran yang angkanya justru sangat fantastis disebut. Itu 80-an juta gitu. Jadi kalau itu jauh lebih tinggi dari periode Jokowi itu sendiri. Lalu kemudian kenapa baru sekarang diungkap itu akan terjadi seperti itu? Nah, berarti kemarin-kemarin gimana dong itu yang tidak mau diakui bahwa angka pengangguran tinggi. Nah, kan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Dan ya karena cepat ketahuan, mudah-mudahan Pak Prabowo dengan timnya yang akan dilantik tanggal 20 Pak Prabowo akan dilantik 20 Oktober sebagai presiden menggantikan Pak Jokowi. Lalu kemudian Pak Prabowo akan mengumumkan kabinetnya dan kemudian melantik beberapa saat kemudian. Apakah pada hari yang sama atau pada hari berikutnya. Biasanya pada hari berikutnya tanggal 21. Jadi kira-kira itu Bu. Jadi problem ketenagakerjaan, problem utang luar negeri, itu yang banyak. Kemudian iklim investasi yang itu problem di bidang ekonomi. Nah, karena itu seperti disampaikan oleh sejumlah kolega Pak Prabowo, Pak Bahlil Lahadalia di media, kemudian Pak Dasko, ya, kemudian Pak Ketua MPR yang baru sekarang dari Gerindra, itu juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo akan menggunakan tenaga-tenaga yang lama, mengindikasikan khususnya mereka yang masih mau berkomitmen untuk melayani bangsa, ya, dan tentu masih sehat, karena ada juga yang tidak sehat lah kan. Kira-kira begitu Bu Nila. Nama-namanya sudah ada belum Pak kira-kira yang akan dipilih kembali itu Pak? Itu kan masih bocoran tuh ya. Jadi tapi kalau kita melihat itu ada sejumlah nama yang hampir pasti masuk ya. Antara lain Pak Pratik, Mensesnek itu disebut-sebut bahwa dia masih, tapi mungkin pada posisi yang berbeda. Dan sepertinya memang pada posisi yang berbeda. Kemudian ada ya Pak Bahlil sendiri memang punya posisi tawar yang luar biasa kuat karena Pak Bahlil kan ketua Golkar. Iya, betul. Kemudian dia juga cukup punya prestasi ketika beliau jadi kepala badan investasi BKPM ya, BKPM ya, kemudian dia digeser menjadi Menteri Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, itu dia dianggap cukup sukses lah, dan Pak Prabowo juga melihat dia sebagai orang yang cukup sukses ya gitu. Lalu kemudian ada juga Menteri Pertanian. Itu Menteri Pertanian namanya mengapung itu karena disebut oleh Pak Hasim. Pak Hasim Joyo Hadikusumo pada Rakernas PSMTI. Iya, katanya anak emasnya Prabowo ya Pak ya. Kurang lebih bahwa Pak Amran ini sebagai menteri yang paling disayang oleh Pak Prabowo. Katanya seperti ya, kita itu. tahu lah. Jadi memang ada prestasi ya, harus kita akui bahwa jajaran Kementerian Pertanian tentu bukan hanya Pak Amrannya ya, tapi seluruh jajaran yang Pak Amran jadi berbagai kesempatan mengatakan ini bukan kerja pribadi saya, bukan kerja individu tapi kerja kolektif dengan timnya. Tentu tim itu bisa bekerja maksimal kalau di-drive oleh pilotnya yang bagus, pemimpinnya yang bagus dan mengerti persoalannya. Nah, jadi kita menyebutnya di editorial itu bahwa Pak Amran ini lampunya itu dinyalakan oleh Pak Hasim, lampu untuk masuk kabinet keempat. Apakah betul seperti itu ya, kita tunggu saja nanti tanggal 20 Oktober pada saat Pak Prabowo pekan depan ya, kita tunggu ya. Akhir pekan depan Pak Prabowo akan dilantik dan sore atau malam hari dia akan mengumumkan kabinetnya, lalu kemudian besok mungkin akan melantikan karena tentu dia harus bekerja cepat. Iya, betul Pak. Ya. Itu Bu. Ini Pak, terkait dengan hutang-hutang yang jatuh tempo, begitu Prabowo dilantik langsung dihadapkan dengan hutang-hutang jatuh tempo ini ya Pak ya. Kira-kira mampu tidak Pak Prabowo untuk mengurangi setidaknya ya, mungkin kalau menyelesaikan tadi seperti kata Bapak tidak mungkin dalam waktu yang cepat ini gitu kan ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Utang kita itu kan ada jatuh tempo tahunan ya. Tentu itu sudah dipersiapkan. Apalagi dengan Ibu Sri Mulyani yang kembali diajak masuk di kabinet, tentu ada pertanggungjawaban tuh. Ya, saya kira ini juga adalah bagian dari strategi Pak Prabowo sebagai orang yang berlatar belakang militer, agar orang-orang yang tadinya terlibat dalam menyusun semuanya ini jangan pergi begitu aja. Ayo bareng-bareng kita gabung. Dikumpulin kembali ya Pak ya. Kemarin kamu yang begini, gimana itu bagaimana menyelesaikan? Kira-kira begitu ya bahasanya. Dan kebetulan juga orang-orang yang diajak ini punya komitmen yang tinggi untuk kembali membangun bangsa dan negara. Jadi itu mereka luar biasa ya. Dan memang Pak Prabowo sudah menegaskan ya pada kegiatan di BNI, di sebuah kegiatannya itu Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa saya akan melibatkan setiap elemen bangsa, kurang lebih begitu ya, tanpa melihat latar belakang dari mana dia, latar belakang rasnya,
latar belakang apa saja. Kalau siapa saja yang mau membangun bangsa ini, ayo gabung. Itu adalah luar biasa. Saya kira ini Pak Prabowo juga belajar pada Pak Jokowi pada periode kedua. Kan coba kita bayangkan ya. Pada Pilpres 2019 itu kan Pak Prabowo berhadapan dengan Pak Jokowi. Iya, betul. Lalu kemudian setelah Pak Jokowi sudah terpilih membentuk kabinet, dia ajak Pak Prabowo masuk dan Pak Iya. Prabowo masuk. Saya kira Iya. kenapa Pak Prabowo mengajak kembali teman-temannya di kabinet bersama Pak Jokowi di Iya. periode 2019-2024? Karena mungkin sudah seiring sejalan ya, Karena Pak, ya. pertama seiring sejalan, kedua dia mengambil pelajaran bahwa menghentikan persaingan itu tapi sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara itu jauh lebih bagus daripada gontok-gontokan terus. Betul, betul. Daripada hanya cuap-cuap di luar kabinet, mending masuk. Nah, itu Pak Prabowo kayaknya melihat itu dan mengambil pelajaran dari situ. Ya, mudah-mudahan langkah dan strategi ini kemudian bisa diterima oleh publik, lalu kemudian semesta juga berkehendak selaras sehingga kemudian cita-cita mulia ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, karena ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang biasanya juga turut mempengaruhi dari berbagai kebijakan yang kita ambil. Karena banyak juga pemimpin bangsa dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai periode yang berbeda, itu sebetulnya sudah sangat luar biasa, tapi tidak ditopang oleh situasi dan kondisi yang membuat kemudian cita-cita luhurnya itu tidak tercapai. Ya. Pak, terkait dengan pendanaan IKN ini, Pak. Oh, IKN lagi. Iya, kita kembali ke IKN ya, Pak ya. Itu kan juga PR yang lumayan luar biasa gitu ya, Pak ya, tidak terselesaikan di zaman Jokowi. Bahkan untuk tanda tangan tentang peresmian IKN aja itu Jokowi belum sempat ya, Pak ya. Berarti kan dilimpahkan kembali ke Prabowo. Menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Jadi tentu pemerintah harus melihat skala prioritas. Apakah memang IKN ini harus segera diselesaikan di 5 tahun ke depan ini, atau kembali fokus pada undang-undang IKN, bahwa ternyata IKN itu tidak harus selesai dalam 1, 2, 3 tahun, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau di awal-awal kan Pak Prabowo sudah menyatakan kita taat dan tunduk patuh pada undang-undang. Nah, kalau berbicara seperti itu, maka pasti Pak Prabowo akan melihat undang-undang IKN seperti apa sih di tahun 2025. IKN itu harusnya sudah sampai pada posisi mana, 2026 sampai posisi mana, dan kapan harusnya baru kemudian betul-betul kita harus 100% di IKN. Ya, jadi tinggal dilihat aja. Satu. Yang kedua, tentu pertimbangannya adalah kalau dipaksakan, sama seperti kebijakan yang diambil bahwa di tahun 2024 itu jor-joran anggaran mau ditarik ke sana, ternyata toh juga tidak bisa selesai dan memang ada problem yang tidak bisa dalam tempo singkat diselesaikan, itu dan dampaknya ternyata kemudian jauh lebih berbahaya buat keberlangsungan bangsa, ya tentu Pak Prabowo punya pertimbangan untuk ya kita pelan-pelan dulu, karena memang target IKN itu kan sampai 2045. Iya. Ya, jadi tidak secepat ini ya, Pak. Tidak harus selesai di 2029. Tidak seperti Roro Jonggrang membangun Candi Prambanan dalam waktu 1 malam ya, Pak. Ya, ini bukan Ratu Balkis yang minta istana kepada Nabi Sulaiman yang harus selesai dalam tempo 1 malam. Gitu. Iya, betul. Sekarang kita kembali ke ICOR ini, Pak. Pemerintahan Prabowo berambisi sekali ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%, Pak. Dengan angka ICOR kita sebenarnya masih di angka 6,3. Itu menurut Bapak jadi, bisa tidak, Pak? ICOR itu kan sebetulnya alat ukur untuk mengukur iklim investasi di tanah air ya. Nah, sekarang problemnya adalah di birokrasi kita. Nah, karena itu harus ada perbaikan-perbaikan birokrasi. Nah, kalau dilihat di bocorannya siapa yang akan ditarik masuk, itu ada bagian investasi ini betul-betul menjadi pusat perhatian dari pemerintahan yang paling krusial ya, Pak ya. Jadi memang di bidang ekonomi ini Pak Prabowo mencoba, kalau kita melihat dari bocoran, entah itu akan betul-betul nama itu atau sosok itu akan sampai finish untuk dilantik, memang sudah dipersiapkan. Para menteri-menteri ini harus saling terkait dan kemudian bekerja bersama, termasuk dengan Kementerian Hukum dan HAM, karena kan semua akan lari ke sana juga. Betul-betul, Pak. Sehingga tidak lagi akan ada nanti ada kementerian yang menteri A lari ke kiri, menteri B lari ke kanan, sehingga kemudian tidak sinergi. Nah, ini akan coba disinergikan semua. Nah, termasuk karena itulah kemudian ada upaya untuk
ada usulan untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga badan. Jadi dimekarkan dan Pak, undang-undangnya kan sudah direvisi. Undang-undang Kementerian Negara sudah direvisi, jadi memungkinkan. Nah, itu tentu kalau itu terjadi akan diikuti dan melalui kajian-kajian yang paripurna saja ya, diikuti dengan perangkat kerja pendukung di jajaran legislatif. Jadi kita akan menunggu juga apa respon dari DPR, MPR. Kira-kira bagaimana cara Prabowo untuk membangun investasi itu, Pak? Ya, salah satu menarik investor asing terutama ya, Pak ya. Salah satu menarik investor, bukan sebetulnya kalau kita melihat skala perbandingan antara utang luar negeri dan utang dalam negeri, kan sebetulnya lebih banyak utang dalam negeri nih. Kalau mengacu pada situ, maka sesungguhnya kalau mau cepat ini adalah bagaimana membangun iklim investasi dalam negeri dengan melibatkan berbagai anak bangsa. Ya. Jadi para tenaga kerja yang telah di PHK itu, bagaimana supaya mereka bukan menjadi pencari kerja, tapi mereka menjadi pencipta kerja, dibuatkan iklim investasi, kemudian mereka menjadi bekerja kembali, atau mereka yang menciptakan lapangan kerja. Jadi dengan demikian, memang ini orang mengatakan, enak aja bicara, tapi kan tentu mereka yang akan diundang, yang akan ditarik masuk kabinet, ya tentu adalah orang-orang yang mampu berpikir dan memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, memiliki pengalaman yang mumpuni bahwa dia memang mampu menyelesaikan itu. Ya. Dan biarkan aja kelompok-kelompok tertentu, civil society yang lain, media untuk memberikan masukan-masukan. Jangan lalu kemudian kamu berikan masukan, bisa enggak kamu kerjakan sendiri? Ya, ada memang orang yang hanya bisa memberikan masukan, melihat kelemahannya dari luar. Dan ada yang bisa memberikan masukan dan juga bisa mengerjakan. Ya, ada yang hanya bisa mengerjakan tapi tidak bisa memikirkan. Jadi ya mari kita saling mengisi, kira-kira begitu ya. Jangan baper lah gitu. Ya sedikit-sedikit baper. Jadi kira-kira bagaimana? Nah, di sini Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah daerah. Nah, ini lagi proses kontestasi juga di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, kecuali sejumlah tempat yang memang karena undang-undang tidak memungkinkan untuk terjadi pilkada. Itu kan kita berharap hasilnya semua ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian akan tumbuh iklim investasi, akan tumbuh investasi, usaha, dan kemudian tenaga kerja yang tidak terserap, yang menganggur itu bisa ini. Karena sekarang ini kan cukup mengkhawatirkan, tingkat kriminalitas dari hari ke hari itu semakin tinggi. Itu Pak, karena terjadi kesenjangan. Ada yang sudah susah makan ya. Nah, maka kita berharap pemerintah ini yang berat sekali sebetulnya adalah ujung-ujungnya adalah investasi dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana meyakinkan dan kemudian bagaimana membuat masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu bisa makan secara tepat waktu. Ya, karena kalau tidak bisa makan tepat waktu, sudahlah. Tidak tenang juga jadinya. Tidak tenang hidupnya, akan banyak demo-demo, akan banyak kerusuhan-kerusuhan. Betul. Chaos pada akhirnya semuanya. Nah, jadi hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah agar iklim investasi bisa jalan adalah menjaga stabilitas keamanan. Itu dulu, lalu kemudian melakukan reformasi birokrasi sehingga kemudian orang-orang yang mau berinvestasi itu merasa tenang, tenang, kemudian tidak dikejar-kejar dan sebagainya. Tidak disebut di atas permukaan tidak ada bayar-bayar, tapi ternyata di belakang meja, di bawah meja itu banyak sekali bayar-bayarnya. Betul. Nah, tidak ada lagi kolusi-kolusi antara eksekutif dengan pengusaha, sehingga kemudian terjadi kasus seperti yang tangkap tangan terakhir yang dilakukan oleh KPK. Ya, kalau itu semua sudah seiring sejalan semua, maka target Pak Prabowo yang 8% itu sangat gampang dilampaui, sangat gampang dicapai. Ya, Pak, ya. Tapi semuanya harus. Nah, ini mudah-mudahan Pak Prabowo dengan dibantu oleh jajaran kabinetnya, kemudian dibantu oleh kita semua, seluruh elemen bangsa, ya kalangan kampus jangan diam dong, bantu berikan masukan. Nah, orang-orang yang diberi masukan juga jangan baper, kamu siapa gitu kira-kira ya. Ya, maka insya Allah problem bangsa bisa kita atasi. Yang 8% itu kemungkinan bisa terwujud ya Pak ya? 8% itu meskipun itu sangat besar sekali sesungguhnya. Besar sekali memang. Karena begini Bu, sebetulnya ya, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia mau tidak mau adalah bagian dari dunia global. Betul. Dan saat ini dunia global kita itu tidak sedang baik-baik saja. Nah, jadi kalau sudah dunia global itu dunia internasional sudah tidak baik-baik saja, dan di dalam negeri kita juga tidak baik-baik, semakin rusak ini barang-barang, semakin hancur lah, semakin jauh lah ini kita harapannya. Tapi kalau misalnya
dunia global, dunia internasional ada gonjang-ganjing macam-macam, tapi kita di dalam semakin solid, perbaiki, bersatu padu, maka paling tidak kita mampu mengatasinya. Iya. Kira-kira seperti apa yang terjadi pada 2020, 2021, 2022 betul, ketika pandemi COVID. Betul. Ya, di awal-awal kan memang tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kan amburadul tuh penanganannya, tapi lama-lama sudah mulai seiring sejalan, ya kan Kita sudah mulai bangkit lagi, gampang pelan-pelan teratasi ya, Pak, kan. ya. Nah gitu, kita harapkan itu pelajaran dari menangani pandemi COVID itu bisa kita gunakan sebagai pelajaran dalam menghadapi krisis global, baik itu disebabkan karena perang antara sejumlah negara dan sebagainya, Ibu. Betul. Atau karena krisis ekonomi sebagai dampak dari efek-efek yang lain, bencana dan sebagainya, kemudian karena perang dan seterusnya, sehingga kemudian memutus atau mengganggu rantai pasok Global ya, Pak, ya. komoditi. Itu kalau itu bisa diatasi kita di dalam negeri, maka ya ada problem lah yang kita bisa selesaikan dan kemudian kita bisa melangkah ke depan secara bersama-sama. Karena begini, Indonesia dengan luas dari Sabang sampai Merauke dan kita diuntungkan karena wilayahnya terpisah-pisah pulau, itu sesungguhnya adalah anugerah dan karunia ilahi yang membuat kita sesungguhnya tidak gampang untuk dianeksasi. Iya. Ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya itu akan menjadi sulit. Karena misalnya begini, ada terjadi sesuatu di Jawa, itu di Sumatera bisa aman aja kalau Betul. ini. Betul. Nah, setelah di situ aman, terjamin, maka kemudian Jawa ini bisa dibantu untuk diselesaikan. Gitu. Betul. Coba bayangkan kalau misalnya kayak Singapura yang kecil itu, Iya. ya itu di sekali caplok aja sudah selesai kan, Iya. gitu. Iya. Nah, tapi kan mereka juga punya cara-cara solusinya. Betul. Antara misalnya dengan membangun kerjasama dengan Amerika, Iya, Australia, negara-negara dan sebagainya. besar Iya, ya, negara Pak, ya. besar. Nah, kita ini Indonesia negara besar, pulau-pulau besar aja ini Iya. bersatu, kira-kira begitu, Bu. Iya. Tapi sayangnya ya, Pak, ya, daya beli masyarakat Indonesia beberapa bulan terakhir ini agak menurun ya, Pak, ya. Kelas menengah pun downgrade, Pak, gitu ya, Pak. Ya, deflasi berbulan-bulan itu itu, Pak. dia, deflasi 5 bulan berturut-turut. Betul. Nah, itu makanya problemnya bagaimana jajaran kabinet Pak Jokowi di bidang ekonomi dan di bidang-bidang pendukung lainnya termasuk di bidang hukum itu bisa bersinergi, duduk bersama. Pada editorial point sebelumnya kita juga diskusikan itu jauh sebelumnya bahwa ke depan ini tidak bisa tidak mereka harus duduk bersama menepikan mereka berasal dari kelompok mana. Ini untuk dipinggirkan dulu tuh ya, Pak, ya, bersama. disatukan Ya, untuk kita tujuan harus Indonesia berpikir maju. satu Indonesia maju, merah putih kita ini. Betul. Jadi demi tegaknya merah putih, ayo kita duduk bersama, curahkan seluruh kemampuan kita untuk memberikan masukan ke pemerintah. Dan pemerintah juga jangan alergi kritik, jangan alergi masukan. Iya. Ya bahwa kemudian ada kelompok-kelompok ini dari bidang HAM kenapa begini, di bidang ini, ya harus didengarkan dan solusi yang ditawarkan itu coba diterapkan lah. Karena jangan-jangan memang itu yang benar ya, atau itu yang tepat untuk kondisi situ. Kira itu, Bu. Selanjutnya, Pak, masih terkait dengan daya beli masyarakat dan pengangguran, tingkat pengangguran ya, Pak, ya. Kira-kira apa kebijakan yang bisa diambil oleh Prabowo untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja itu selain tadi apa, Pak? Membuka lapangan pekerjaan baru ya, Pak, ya. Ya. Jadi memang kan dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja kita bertambah karena itu beberapa puluh tahun sebelumnya kan ada angka kelahiran naik ya. Oh iya, Pak. Nah, kemudian masuk semakin ke kini ada penggunaan aplikasi teknologi. Dengan teknologi, maka sebuah pekerjaan yang tadinya sebuah proyek misalnya yang tadinya membutuhkan 1.000 orang dengan memanfaatkan teknologi bisa saja tinggal memanfaatkan 50 orang. Secara otomatis ya, Pak, itu ya. kan juga itu kan berkurang juga tenaga kerjanya. Ya, tenaga kerja yang terserap menjadi berkurang. Iya. Lalu apakah kita harus menghentikan penggunaan teknologi itu? Nggak mungkin juga. Itu jalan terus, tapi dibuka lagi sisi yang lain-lain. Betul. Jadi kalau berarti terus berinovasi, iya, berinovasi ya, Pak, ya? terus. Jadi memang kita tidak boleh berhenti, jadi harus berpikir terus. Nah, ya mohon maaf ya, dalam agama kan sudah diingatkan, begitu selesai satu kerja lagi, jangan menunggu. Ya, gitu. Jadi kita harus selalu bergerak maju terus. Karena kita akan tantangan itu akan datang terus. Selesai ini tantangan apa lagi? Nah, karena itu sekarang ini kan di berbagai kementerian mencoba berbagai inovasi. Ya, satu contoh nih misalnya ini kita ambil contoh Kementerian Pertanian.
ya ada programnya, program pekarangan pangan bergizi. Iya. Itu kan sekilas apa pula ini? Ya. Tapi ternyata setelah dikalkulasi itu bisa melakukan penghematan sampai atau bahkan bahasa lainnya penghematan bisa menghasilkan produksi sampai 1.400 triliun. Wow. Dengan catatan program pekarangan pangan bergizi ini yang digagas oleh Kementerian Pertanian itu berlangsung secara masif dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua rumah-rumah yang punya pekarangan itu menanam sayuran dan sebagainya. Maka itu masyarakat paling tidak pemilik rumah itu tidak perlu belanja lagi sayurnya. Karena kan bibitnya disiapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, termasuk pupuknya disiapkan. Nah, sehingga besok ketika mereka mau makan itu tinggal petik sayurnya itu sudah tersedia ya tersedia. Pak ya. Dan kalau dikalkulasi memang kecil-kecil tuh. Iya. Ya. Tapi kalau dikalkulasi semua berapa puluh juta rumah di Indonesia itu tanam itu ya betul itu 1.400 memang kira-kira oh iya ya tapi masuk akal juga masuk ya akal. Pak ya. Jadi ya itu saja sebetulnya sudah menunjukkan bahwa sepanjang kita mau berpikir dan mau berusaha, lapangan pekerjaan ada kok. Betul. Ya. Berarti ini nanti terkait juga dengan pendidikan vokasi ya Nah, Pak itu ya. Itu memang harus digalakkan sepertinya ya Pak ya. Jadi memang pendidikan kejuruan itu sedapat mungkin karena begini, pendidikan kejuruan itu kan manfaatnya alumninya tidak harus berpikir untuk lanjut perguruan tinggi. Iya. Karena mereka sudah siap kerja. Betul Pak. Ya. Kalau yang pendidikan umum itu kan bukan siap kerja, tapi dia siap memang lanjut. Difokuskan untuk ke universitas iya, ya Pak ya. Ya memang mereka untuk jadi tidak memiliki keahlian tertentu. Iya. Nah kalau di dunia barat kan di luar itu kan mereka diajari bagaimana tidak perlu banyak pelajaran dipelajari, tapi mereka begitu selesai ada keahliannya sehingga bisa bekerja. Nah kan sebetulnya lapangan pekerjaan banyak sekali Bu. Betul Pak. Ya, cuma memang ada yang karena gengsi tidak mau, ya gitu. Ya, pertanian pun misalnya Kementerian Pertanian kita lihat di programnya itu akan membuka lahan 1 juta hektar lahan sawah. Iya. Itu kan butuh tenaga kerja juga. Iya, Tapi betul. problemnya apakah anak-anak muda kita yang putus kerja ini mau turun ke sawah gengsi atau tidak ya Pak ya? Itu pertanyaannya di situ ya. Mau gengsi atau mau tidak makan Iya, kan, gitu. betul. Gitu. Baik Pak, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pemerintahan Prabowo mendatang Pak? Ya harapan kita adalah mudah-mudahan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini itu mau terbuka, mendengarkan masukan dari seluruh elemen bangsa tanpa mengatakan itu kan dari kubu sebelah kemarin. Ya, tidak perlu lagi baper. Nah, seperti harapan Pak Prabowo juga bahwa dia akan menggandeng orang-orang yang mau bekerja untuk melayani bangsa. Jadi dalam hal ini orang-orang yang duduk di pemerintahan, duduk di kementerian lembaga itu jangan bersikap untuk dilayani, tapi dia harus melayani publik. Ya, jadi mereka bukan yang dilayani, tapi yang pelayan untuk semua. Jadi kalau ada masyarakat datang, ada masukan itu diterima. Ya, bahwa masukan-masukan itu sifatnya pahit, ya memang iya. Obat itu pasti pahit. Hanya gula-gula yang manis. Dan kalau ada obat yang manis hanya untuk anak-anak itu. Iya, jadi kalau ada yang mau dengar manis-manisnya saja, itu kembali jadi dia anak-anak aja. Gitu. Betul, jadi kalau mau Indonesia ini maju, maka ayo kita berani berpahit-pahit. Betul. Karena yang pahit itu tidak selamanya racun, tapi bahkan justru sesungguhnya adalah obat. Saya kira untuk itu menjadi lebih baik ya jadi Pak kita ya? berharap Pak Prabowo dan timnya itu mau mendengar, ya, mau mendengar baik itu lagunya Sumbang maupun lagunya Merdu. Jangan cuma yang Merdu mau didengar, tapi yang Sumbang-Sumbang pun didengarkan. Tutup telinga ya Pak ya? Jangan tutup telinga, Bu, karena kalau tutup telinga kan tidak gergara kan Iya, gitu. betul. Lalu kemudian punya kepedulian. Nah, harapan kita yang paling besar adalah jangan kemudian lain janjian diumbar, lain hal yang dilakukan. Ya. Jadi yang namanya janji, ya memang sih kalau namanya janji, kalau ditunda bukan janji lagi, tapi maksud saya apa yang pernah disampaikan dalam janji-janji kampanye, ayo diwujudkan. Dan tapi kita yakinlah Pak Prabowo dengan latar belakang militer yang kenyang dengan sabta marga itu betul-betul akan seia sekata antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Mudah-mudahan. Insya kita Allah, doakan ya, Pak, seperti itu dan kita dukung. Ya. Kemudian penegakan hukum dan sebagainya betul-betul ditegakkan. Demikian juga dengan demokrasi gitu ya. Ya. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih ya Pak Usle ya. Semoga pemerintahan Prabowo mendatang bisa membawa yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita tunggu. Ya. Baik, sahabat finansial, demikian editorial kali ini.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Atas nama kru yang bertugas, saya Yunilawati pamit undur diri. Sampai jumpa.